25 personil yang kita periksa dan saat ini bertambah menjadi 31 personil. Kita juga telah melakukan penempatan khusus kepada 4 personil beberapa waktu yang lalu dan saat ini bertambah menjadi 11 personil Polri, terdiri dari 1 bintang 2, 2 bintang 1, 2 kombes, 3 AKBP, 2 kompol, dan 1 AKP. Dan segera diproses, apakah itu dengan proses pidana atau proses etik untuk segera bisa di sidang etik ataupun segera dituntaskan untuk diproses dan diajukan ke kejaksaan. Dilaksanakan tidak profesional, kurang profesional, dan beberapa alat bukti pendukung sudah diambil. Kemudian kami mendapatkan informasi intelijen dari Baintel Polri bahwa dijumpai ada beberapa personil yang diketahui mengambil CCTV dan yang lain-lainnya. Termasuk juga adanya dugaan tindak pidana obstruction of justice pasal 221 atau pasal 233 KUHP yang bisa diterapkan kepada mereka. Selanjutnya IPW mendesak agar kepada mereka yang melakukan obstruction of justice di dalam perkara pengungkapan kasus Brigpol Y ini diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ada yang profesional bekerja dengan integritas, ada profesional yang bekerja tidak dengan integritas, kan begitu masalahnya. Jadi orang-orang yang korupsi misalnya profesional, tapi mereka bekerja tidak dengan integritas sehingga keahlian mereka digunakan untuk melakukan penyimpangan. Nah, sama seperti ini, mereka orang yang paham semua bagaimana olah TKP dan lain sebagainya. Karena paham itulah, maka mereka bisa melakukan rekayasa. Terseret kasus kematian Brigadir J, penyidik Polda Metro diperiksa dugaan pelanggaran etik di Mabes Polri. Inspektur Khusus Polri memeriksa 1 penyidik Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 11 Agustus 2022 pagi ini. 7 anggota Polda Metro Jaya sebelumnya diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto merincikan ke-7 anggota Polda Metro Jaya tersebut, 4 diantaranya berpangkat perwira menengah atau pamen, di 3 perwira pertama atau pama. Total daripada anggota yang diduga melanggar kode etik sendiri sejauh ini mencapai 31 orang. Selain 7 anggota Polda Metro Jaya, mereka diantaranya 2 anggota Bareskrim Polri dan 21 anggota Divisi Propam Polri. Pembunuhan berencana. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya mengumumkan 2 tersangka baru dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Keduanya yakni Verdi Sambo dan KM alias Kuat. Listio menyebut Verdi Sambo ditetapkan tersangka lantaran diduga sebagai pihak yang memerintahkan Baradae alias Richard Eliezer untuk menembak Brigadir J. Sedangkan KM diduga turut serta membantu. Selain itu, Listio menyebut Verdi Sambo juga berupaya merekayasa kasus ini dengan menembakkan senjata milik Brigadir J ke dinding-dinding sekitar lokasi. Hal ini agar terkesan terjadi tembak-menembak. Penyidik menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Brigadir RR alias Ricky Rizal, Verdi Sambo dan KM dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Terkait motif daripada kasus ini, Listio mengklaim masih dalam tahap pendalaman. Pendalaman ini dilakukan salah satunya dengan memeriksa Irjen istri Verdi Sambo berinisial PC. Benang merah kematian Brigadir J terkuak. Sosok skot lama diduga dalang ajudan bertato disorot. Sosok ajudan Irjen Verdi Sambo yang berewak dan bertato saat mendatangi gedung kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juli 2022. Dia datang untuk diperiksa terkait dengan kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. 6 orang ajudan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo ikut diperiksa secara terpisah di kantor Komnas HAM Jakarta Selasa
26 Juli 2022. Pemeriksaan tersebut terkait dengan upaya pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau brigadir yang disebut akibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer Limio atau Baradae di rumah dinas Kadif Propam Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Para ajudan atau airkam diharapkan bisa membantu menjawab teka-teki penyebab sebenarnya Brigadir J tewas. Brigadir J dan Baradae sama-sama masuk dalam kelompok ADC, Irjen Verdi Sambo. Satu di antara ADC, Irjen Verdi Sambo yang diperiksa adalah sosok polisi brewok dan bertato. Dalam foto kenangan bersama Irjen Verdi Sambo dengan para ajudan atau ADC, sosok brewok itu tampak ada di sisi kanan suami Putri Chandrawati. Sementara almarhum Brigadir J ada di sisi kiri. Semuanya mengenakan seragam dinas lengkap. Belum diketahui siapa nama dan apa pangkat terakhir ajudan atau ADC yang berpenampilan brewok itu. Saat mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuhar Hari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat Selasa lalu, ajudan brewok itu tampak mengenakan kemeja lengan panjang ketat warna coklat muda. Tangan kanannya terlihat penuh tato. Dia juga mengenakan masker warna hitam polos sehingga bagian wajahnya tertutupi. Aidekam atau ADC berasal dari bahasa Perancis yang artinya tukang bantu dalam kam. ADC adalah seorang asisten pribadi atau sekretaris dari seseorang berpangkat tinggi, biasanya pejabat pemerintahan, polisi atau anggota militer senior. Seorang anggota keluarga kerajaan atau seorang kepala negara, ini tidak sama dengan ajudan yang merupakan pengurus senior dari sebuah unit militer. Aidekam pertama biasanya merupakan tukang batu pribadi paling terdepan. Di beberapa negara, aidekam dianggap menjadi sebuah gelar kehormatan dan memegang fungsi seremonial. Jabatan untuk seorang aidekam biasanya adalah aigulet, sebuah suwiran kain berwarna emas atau warna lainnya yang dikenakan pada pundak dari sebuah seragam. Apakah itu dipakaikan di pundak kiri atau kanan ditentukan oleh protokol. Satu persatu benang merah kasus tewasnya Brigadir J mulai terkuak. Terbaru, Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan ada motif iri di balik tewasnya Brigadir J yang disebut ditembak Baradae. Seperti diketahui, berdasarkan penjelasan awal polisi, penembakan terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Baradae menembak mati Brigadir J karena diduga hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo di rumah dinas. Di luar itu, Komarudin punya cerita baru soal tewasnya Brigadir J. Beberapa hari sebelum meninggal dunia di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Brigadir J menangis mengadukan nasibnya kepada sang kekasih Vera Simanjuntak. Melalui sambungan video call, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak terkait ancaman pembunuhan yang ia terima. Menurut Komarudin Simanjuntak, Brigadir J itu juga berpamitan dan meminta maaf kepada kekasihnya. Brigadir J seolah-olah tahu ajalnya akan segera datang. Vera Simanjuntak, Brigadir J berkata ancaman pembunuhan itu berasal dari skuad lama. Tak cuma itu, sehari sebelum kematiannya pada tanggal 7 Juli 2022, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak kalau dirinya kembali mendapatkan ancaman pembunuhan. Ancaman tersebut berbunyi apabila Brigadir J berani naik ke atas, maka ia akan dihabisi. Entah apa yang dimaksud dengan kata naik ke atas tersebut. Artinya, menurut Komarudin, kekasihnya sudah mengetahui bahwa ada skuad lama atau skuad baru ajudan Verdi Sambo. Lalu dijawab Brigadir J bahwa itu skuad lama. Mengetahui Brigadir J mengadu atau curhat terkait ancaman pembunuhan tersebut, 3 orang di skuad lama lalu mentertawai Brigadir J. Menurut Komarudin, peristiwa tersebut terjadi saat Brigadir J tengah mengawal Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Komarudin Simanjuntak juga berusaha menganalisa kalimat ancaman yang disampaikan skuad lama. Komarudin Simanjuntak membeberkan duganya terkait motif skuad lama melontarkan ancaman pembunuhan kepada Brigadir J. Ia menduga rasa iri kepada kesuksesan Brigadir J dalam berkarir menjadi pemicunya. Karir Brigadir J dianggap bagus. Sosok Bribka Matius menjadi sorotan publik setelah mengawal ketat Irjen Verdi Sambo saat diperiksa di Bareskrim Polri. Sosok Bribka Matius yang bertato dan berewokan lain daripada yang lain dari 7 ajudan Verdi Sambo. Yang menonjol, salah satu pengawal Sambo ialah pria berkulit hitam dan bertubuh gempal. Pengawal tersebut mengenakan kemeja dan masker yang juga warna hitam. Menariknya, tangan sang pengawal dipenuhi tato. Meski begitu, pria tersebut diperkirakan anggota Polri. Ia diduga merupakan aidekam atau ajudan Sambo. Namanya Matius Morey yang memiliki pangkat brigadir, polisi, kepala atau bribka. Bribka Matius merupakan satu dari sekian banyak ajudan Sambo. Selain Brigadir J dan Baradae, ia diketahui merupakan putra asli Papua. Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sambo dan ajudan lainnya, termasuk Brigadir J dan Baradae, telah beredar.
Ada juga foto yang memperlihatkan Bribka Matius berfoto di depan mobil dinas yang diperkirakan milik Irjen Sambo. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Ia memiliki seorang istri dan 4 anak yang masih kecil-kecil. Ini diketahui dari foto lainnya yang juga beredar.